Jina. Belum muncul Pak, harus ada muncul tanda ketik dulu. Ada ngetik. Tapi nah masih dikuncinya. Nah, apa? Oh, fokus. Oh, Ini karena fokus. mungkin akun ini ya. Akun kantor. Unlock multi-guest. Oh enggak itu mah. Nggak usah. Tapi nah enggak ada. Coba apa? Iya. Ini enggak biasa nama di awal. Draw. Kewa. Info JKN. Cobanya aku masuk ke apa? JKN Sumedang. Yang ini kan? Info. Coba nih tes. Kan orang mah ya tes naon gitu. Tuh ya kamu. Ih, saya mencoba bisa coba. Dua. Buru-buru. Iya tuh. Tes dulu. Itu tuh belum ujian. Duduk. Duduk. Halo teman-teman. Kalian kalau mau tanya-tanya mengenai BPJS, maka silakan di komen dulu aja ya. Buru tuh dia. Teman-teman, kalau kalian mau nanya-nanya mengenai BPJS Kesehatan, maka tinggal di komen aja ya. Kita jawab. Ini di KC Sumedang ya guys. Ya buru cepat aja sini. Oh, kalian udah punya akun Mobile JKN belum? Kalau misalkan belum, tinggal di download aja di Play Store di aplikasi Mobile JKN. Nanti kalian bisa melihat kepesertaannya dari aplikasi tersebut, bisa melihat atau tidaknya, dan bisa melihat kartu BPJS-nya di Kakak mau tanya, BPJS kan sudah aktif semua satu kakak, terus yang dua anggota keluarga belum tercetak kartunya. Baik KTP Eva, untuk sekarang kami tidak ada pencetakan KTP fisiknya lagi ya. Jadi kalau mau berobat bisa menggunakan KTP saja atau kartu keluarga, atau bisa juga kartunya dilihat di aplikasi Mobile JKN. Jadi untuk saat ini kartunya tidak ada kartu fisiknya lagi. Jadi sekarang digitalisasi, kartunya ada di Mobile JKN. Tapi jangan khawatir kalau misalkan belum punya aplikasinya. Sekarang kalau mau berobat bisa menggunakan KTP atau kartu keluarga, atau kalau misalkan anak-anak yang belum memiliki kartu KTP bisa menggunakan kartu identitas anak, atau misalkan kartu keluarga ya. Nanti dicek nomor NIK-nya di kartu keluarga. Nah, kalau kartu ini sudah pernah dipakai emang diblokir ya untuk kepesertaan dari tanggungan pemerintah, bukan karena sering digunakan atau tidaknya ya. Itu kewenangan dari pemerintahnya. Nora.
bisa lewat ke kantor cabang atau melalui aplikasi atau melalui WA Pandawa. Untuk persyaratannya pendaftaran baru itu menggunakan KTP, KK sama Joko rekening. Kalau misalkan di WA Pandawa juga bisa ya, kalian tinggal di chat aja di WA Pandawa. Untuk nomor WA-nya di 081118 kali. Jadi di WA aja di WA Pandawa 081118165165. Untuk bisa di cover tidaknya oleh BPJS itu sesuai dengan indikasi medis ya. Kalau misalkan tidak sesuai indikasi medis, sesuai dengan keinginan sendiri, itu tidak akan di cover. Kenapa ya BPJS ku gak otomatis debit tiap bulan? Makanya udah didaftarkan belum auto debitnya? Kalau misalkan menggunakan bank BRI atau misalkan bank Mandiri, itu kakak lapor dulu ke pihak banknya mau pendaftaran auto debit. Kalau misalkan belum didaftarkan, auto debitnya otomatis belum terpotong sendiri. Nanti kakak boleh ditanyakan ke pihak banknya untuk tanggal pemotongannya setiap tanggal berapa. Kalau misalkan sudah ditentukan tanggal pemotongannya tapi sampai tanggal 10 belum ada pemotongan otomatis, kakak boleh dibayarkan dulu secara manual setiap bulannya, asal jangan sampai terlewat dari tanggal 10 ya. Kalau misalkan terlewat, nanti khawatirnya terkena penonaktifan sementara atau adanya denda pelayanan. Kakak mau tanya, kalau ada utang tagihan BPJS bisa dihapuskan. Kalau misalkan peserta yang sudah bersedia mendaftarkan di BPJS Mandiri, untuk iurannya itu wajib dibayarkan ya Kak. Mau digunakan ataupun tidak digunakan, iurannya wajib dibayarkan setiap bulannya. Kalau misalkan ada tunggakan yang lebih dari 2 tahun, di sini sudah ada keringanan yang wajib dibayarkan hanya 25 bulan saja. Meskipun kakak ada tunggakannya lebih dari 2 tahun, misalkan 3 tahun atau 5 tahun, yang wajib dibayarkan itu hanya 25 bulan saja. Itu udah keringanan ya Kak ya. Kakak bisa bayarnya melalui secara total atau misalkan melalui cicilan. Kalau misalkan mau cicilan, itu bisa di aplikasi Mobile JKN, ada di menu rehab atau cicilan. Nanti kakak bisa pilih aja pencicilannya maksimal 12 bulan. Kak Nana, kalau ubah paskes apakah harus datang ke kantor? Mbak, kalau misalkan untuk perubahan paskes, kakak juga kalau misalkan sudah ada aplikasi Mobile JKN, bisa langsung ke aplikasi Mobile JKN saja. Nanti ada di menu perubahan data, terus ada perubahan paskes, tinggal dirubah saja paskesnya. Perubahan paskes itu per 3 bulan ya. Atau kalau misalkan tidak melalui aplikasi Mobile JKN, bisa juga lewat WA Pandawa. Di chat aja di WA Pandawa. Terus di sini ada perubahan paskesnya. Halo Kak Fadil dari KC Subang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Kak boleh tanya gak peraturan rawat inap BPJS? Strawberry. Perawatan rawat inap 3 hari ya Kak. Kalau misalkan sudah terdaftar di peserta mandiri, namun misalkan tidak mampu untuk membayarkan iurannya, kakak bisa mengajukan untuk yang dari tanggungan pemerintah. Kalau misalkan mau diajukan dari tanggungan pemerintah, itu diajukannya lewat desa setempat terlebih dahulu. Jadi pengusulannya lewat desa. Dari desa itu diusulkan ke dinas sosial, lalu ke Kementerian Sosial, terus ke Kementerian Kesehatan, baru ke BPJS Kesehatan ya Kak. Untuk pengusulannya itu kalian tinggal ke desa setempat saja. Jadi kan kita memiliki hak ya untuk pengusulannya. Namun kalau untuk proses disetujui atau tidaknya itu dari pemerintahnya Kak. Jadi kakak boleh dicoba aja diusulkan untuk ketanggungan pemerintah. Namun kalau misalkan iuran yang sudah muncul di peserta mandiri itu memang wajib dibayarkan. Ya, halo Kak Fadil, tadi udah saya jelaskan ya Kakak, kalau misalkan mau daftar dari tanggungan pemerintah penerima bantuan iuran bisa langsung ke
desa setempat atau ke kelurahan ya untuk penghasilannya. Sama-sama Kak. Kira-kira nilai nilai jadi si Rezi ngomong Kalau buat kalian yang mau ganti paskes tidak perlu jauh-jauh ke kantor cabang, bisa juga di aplikasi Mobile JKN. Kalau di aplikasi Mobile JKN itu perubahan paskesnya memang per 3 bulan ya. Kalau misalkan kakak dirubahnya paskes di bulan sekarang, pasti aktifnya di tanggal 1 bulan berikutnya. Lalu karena sekarang tidak ada cetak kartu fisiknya lagi, kalau mau berobat bisa menggunakan KTP saja atau kartu keluarga. Atau bisa juga dilihat di aplikasi Mobile JKN, kartunya ya sekarang sudah digitalisasi. Kakak kalau misalkan sebelumnya pernah terdaftar dari perusahaan lalu keluar dan resignnya, otomatis kepesertaan dari BPJS-nya tidak aktif dari tanggung pegawai swastanya, kakak mangga boleh dialihkan ke peserta mandiri yang berbayar sendiri. Kalau mau diaktifkan kembali boleh melalui kantor cabang atau di aplikasi Mobile JKN juga bisa di perubahan data ya menjadi ke peserta mandiri atau misalkan melalui Apandawa. Kalau kakak mau berobat berarti kita harus ke paskes tingkat pertama terlebih dahulu ya. Kalau mau berobat berarti kita ke paskes tingkat pertama. Kalau misalkan sudah tidak bisa ditangani di paskes tingkat pertama, kita akan dirujuk ke rumah sakit yang dituju sesuai dengan dokter penanggung jawabnya. Halo Kak, Lin ya, sama-sama Kak. Memang untuk sekarang kalau mau daftar online ke rumah sakit itu, kalau ke daftar ke rumah sakit itu memang sekarang bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Jadi kalian tidak perlu antri dari pagi ya. Dengan ketentuan kalau misalkan sebelumnya pernah berobat juga ke rumah sakit tersebut. Kalian kalau misalkan mau daftar online ke rumah sakit berarti kalian harus minta rujukan dulu ke paskes tingkat pertamanya ya. Kalau misalkan belum ada rujukannya, belum bisa melakukan pendaftaran online lewat aplikasi Mobile JKN. Jangan salah juga nih, kalau misalkan daftar online itu tidak hanya ke paskes lanjutan, ke rumah sakit, ke paskes tingkat pertama juga sekarang sudah bisa untuk daftar online. Bisa di aplikasi Mobile JKN juga ya Kak. Ya betul Kak, kalau misalkan daftar online gak akan kehabisan kuota lagi. Halo Kak Sisean, Kak kalau mau daftar bayi apakah harus sudah masuk ke kakak dulu? Anak saya usia 10 bulan. Memang kalau misalkan bayi yang sudah lebih dari 28 hari itu harus wajib masuk ke kartu keluarga terlebih dahulu ya Kak. Nanti dicek dulu kepesertaan ibunya apakah aktif kepesertaan BPJS Mandiri atau misalkan dari tanggungan pemerintah. Kalau misalkan dari tanggungan pemerintah pusat, KBI APBN itu wajib mendaftarkan anaknya maksimal 11 bulan agar bisa langsung didaftarkan dari tanggungan pemerintah juga langsung aktif. Kalau Kak Acil, kalau misalkan punya tunggakan peserta mandiri, lalu misalkan mau ke PBI, harus lunasi dulu atau bagaimana? Kalau misalkan memiliki tunggakan peserta mandiri dan peserta tersebut kurang mampu untuk membayarkannya, maka boleh juga diajukan ke tanggungan pemerintah meskipun masih ada tunggakan. Kalau misalkan sudah disetujui dari pemerintahnya itu bisa aktif. Namun untuk tunggakan yang dulu ini memang tidak akan terhapuskan karena
sebagai peserta mandiri dulunya, jadi wajib dibayarkan. Misalkan kalau kakak sudah aktif dari kawan pemerintah, kakak bisa melakukan pencicilan untuk tunggakan dulunya, bisa pencicilan, itu kan ada keringanan. Karena baru mungkin, kayaknya baru dengerin ya. Nggak tahu ada pengaturan. Ada aku mah. Coba. Nih, ya. Mau aku nge-like-nya. Misalkan kamu klik like terus yang muncul bla bla bla. Kamu misalkan Misalkan like. nah kamu like ya. Silakan like. Terus Tidak ada kayak kita ngetik di sini deh. cik mana? Nggak Itu ada. Kalian jangan lupa di follow dulu akunnya ya, biar kalian tidak ketinggalan info. Kalian tinggal bisa klik tambah di atas sini, tinggal diklik tambah dulu, lalu ditempel layarnya. Sama-sama Kak langsung aja Novita. lain pas di like langsung aja di tampilan. Pas awal. Nih, pas. Boleh Kak, tinggal dibuatkan dulu kartu keluarganya ya. Like. Jangan sampai kalau misalkan kita memerlukan pelayanan tadi kesehatan baru dibuatkan kakaknya, lebih baik dari sekarang. Kalau misalkan ada perubahan data kakak, misalkan ada penambahan anggota keluarga atau pengurangan anggota keluarga di kakak, lebih baik cepat-cepat segera diperbaharui dulu kakaknya ya. Gimana tuh? Soalnya Pak. Iya, itu udah yang penjauh kalau mau. Nama warna ini. Ada. Oke. Boleh Kak, kalau mau tanya boleh. Kalau paskesnya di Cikarang, melahiranya ke Kebumen. Kalau misalkan kakak menetapnya di Kebumen, lebih baik dialihkan dulu paskesnya Kak. Kalau misalkan lahiran kan, kalau misalkan keadaannya gawat darurat, itu kakak bisa ke paskes terdekat, bisa langsung ya Kak ya, atau misalkan langsung ke rumah sakit juga kalau keadaannya gawat darurat. Kakak kalau mau ganti paskes gampang ya Kak, bisa di aplikasi Mobile JKN atau misalkan di WA Pandawa, tinggal di chat aja di WA Pandawa di 08 118 165 165. Boleh Kak, kalau mau tanya silakan, mau tanya apa ya Kak? Kalau misalkan anak yang lebih dari 21 tahun, sebelumnya memang tanggungan dari orang tuanya ya, sebelumnya tanggungan dari orang tuanya, cuma karena usianya lebih dari 21 tahun, terus karena masih berkuliah itu masih bisa ditanggung oleh orang tuanya maksimal sampai 25 tahun. Namun harus melampirkan surat keterangan kuliahnya. Kalau misalkan orang tuanya sebagai PNS, berarti melampirkan KTP, KK, SK, sama surat keterangan kuliah. Kak Eca, Kak, kan aku BPJS yang nggak berbiaya, terus pengen masukin anggota keluarga apa nginduk tidak berbayar juga. Kalau misalkan kakaknya aktif kepesertaan dari tanggungan pemerintah, PBI APBN dari tanggungan pemerintah pusat, itu bisa menambahkan anaknya maksimal 11 bulan. Kalau misalkan dari tanggungan pemerintah daerah, bisa menambahkan anaknya maksimal 28 hari. Kalau misalkan lebih dari itu, tidak bisa nginduk ke orang tuanya, harus didaftarkan di peserta mandiri dengan iurannya akan tertagih dari sejak lahir. Karena untuk sekarang ketentuannya kalau misalkan pesertaan ibunya aktif ke BPJS, untuk anak yang lahir dari Desember 2018 sampai sekarang, iurannya akan tertagih dari sejak lahir. Jadi harus dicek terlebih dahulu ya untuk adiknya sudah berapa tahun. Kalau misalkan ibunya aktif dari kepesertaan BPJS pemerintah pusat, kalau misalkan belum 11 bulan segera didaftarkan agar bisa langsung aktif dari tanggungan pemerintahnya ya Kak. Kalau kalian mau merubah nomor handphone, identitas seperti alamat atau apapun, kalian tidak perlu repot-repot ke kantor lewat WA Pandawa, layanan WA Pandawa juga bisa ya, tinggal di
chat aja di WA Pandawa di 08118165165165. Kalian tinggal di chat aja, nanti ada 3 pilihan menu yang dikirimkan, menu administrasi, informasi, dan pengaduan. Tinggal klik aja menu administrasi, terus diisi linknya, terus diisi yang perubahan dan atau perbaikan data peserta. Nanti kalian isi aja formulirnya sesuai dengan keadaan yang sekarang. Diisi aja formulir sesuai dengan keadaan sekarang, seperti alamatnya atau nomor handphonenya yang mau didaftarkan. Betul Kak, warung 165 betul. Untuk nomor WA Pandawanya di 0811816165 2 kali. Halo kakak yang di sini dari mana aja nih Kak? Paling ini nomor Pandawa tadi dipilih. Ini tuh mau dipin tapi gak bisa itu aku tuh. Tuh. Gak bisa. Aku di Jatinangor. Halo Kak Eca dari Jatinangor. Ini dari Kecil Sumedang ya. Bisa step apa? Untuk dikunci datanya. Pemasaran. Nah, berarti tadi PR-nya bisa nge-pin komen. Halo. Soalnya malah nggak ada, harus request dulu. Kita live sampai jam 4:30 ya Kak ya. Ada waktu 8 menit lagi nih, kalau mau tanya-tanya boleh langsung di chat aja, di komen-komen ya Kak. Oke, langsung di komen buru. Jangan lupa nih di tap-tap layar sama di klik tanda panahnya di atas. Jangan lupa di follow biar gak ketinggalan info. Jangan lupa di share juga ya ke teman-teman atau ke grup keluarga. Setiap sore nanti kita live. Kalau kalian misalkan ada yang bingung boleh ditanyakan aja di komentar ya. Kalau misalkan ada yang bingung bisa boleh ditanyakan aja di komentar. Kalian kalau misalkan mau pendaftaran baru BPJS Kesehatan gampang banget, bisa melalui kantor cabang atau misalkan melalui WA Pandawa juga bisa. Tinggal melampirkan KTP kakak sama buku rekening. Oh iya betul Kak, ke MPP Mini juga bisa kan ya? Iya bisa Kak, ada di MPP Sumedang sama di MPP Jatinangor juga ada. Biasanya setiap hari Selasa, kalau misalkan di MPP Jatinangor ya, di MPP Mini Sabusu di setiap hari Selasa Kak. Kalau misalkan mau di MPP Mini di Sabusu hari Selasa. Kalau misalkan mau di MPP Sumedang itu biasanya hari masih belum terjadwal ya Kak ya. Masih belum terjadwal. Biasanya kalau di MPP hanya 1 hari dalam seminggu. Tapi kalau kakak misalkan ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan, boleh di call center kami 165 ya Kak, 165. Oke, terima kasih sama-sama Kak Eca, semoga sehat selalu ya. Kita live sebentar lagi Kak. Masuk scrolling. Malu lah, disuruh terus. Halo Kak. Kalau kalian masih belum, masih ada yang ingin ditanyakan, boleh di chat aja atau di komen-komen di chat ya, di komen. Kalau kalian misalkan mau perubahan paskes bisa di layanan WA Pandawa atau misalkan di aplikasi Mobile JKN, jadi tidak perlu repot-repot ke kantor cabang. Kalau misalkan di aplikasi Mobile JKN untuk perubahan paskes bisa ada menu perubahan data, terus nanti ada paskes tingkat pertama. Nanti kalian bisa rubah saja paskesnya di situ, tinggal dipilih disesuaikan dengan domisili terdekat kakak ya. Untuk paskes tingkat pertama. Kalau kakak
Kalau misalkan mau perubahan kelas, kakak bisa juga ya. Kalau misalkan sudah terdaftar di peserta mandiri, misalkan mau perubahan kelas nih, tadinya di kelas 3, sekarang mau beralih ke kelas 2 atau kelas 1 juga bisa ya kak. Namun harus sudah terdaftar 1 tahun. Kalau misalkan belum terdaftar 1 tahun, masih belum bisa dirubah untuk kelasnya kak. Kalau misalkan mau berubah tempat berobatnya, pas tingkat pertamanya itu harus sudah terdaftar 3 bulan. Jadi kalau misalkan kalian mau berobat, itu harus ke paskes tingkat pertama terlebih dahulu ya, ke puskesmas yang terdaftar atau di klinik yang terdaftar paskes kalian. Lalu kalau misalkan sudah tidak bisa ditangani di paskes pertama, nanti akan dirujuk sesuai dengan dokter penanggung jawabnya ya kak ya. Halo. Kami live sampai pukul 16.30 kak. Sebentar lagi kita akan tutup ya. Sampai jumpa besok. Jadi masih ada waktu nih 4 menit lagi. Boleh kalian langsung di komen-komen aja dulu. Jangan sampai lupa di klik tambah merah di atas biar kalian tidak ketinggalan info kalau kami live lagi ya kak. Tinggal diklik aja tanda panah di atas untuk informasi ya selanjutnya ya kak. Jangan lupa di tap layar sama dibagikan untuk live-nya. Ayo, kita ada 3 menit lagi nih. Kalau misalkan kakak mau registrasi ulang, tadinya PNS sekarang sudah pensiun, maka boleh diregistrasikan ulang, boleh WA Pandawa atau misalkan ke kantor cabang. Kalau misalkan kalau WA Pandawa tinggal di chat aja di 08118165 nanti tinggal di chat aja, terus ada 3 pilihan menu yang dikirimkan, menu administrasi, informasi, dan pengaduan. Tinggal diklik aja menu administrasi, terus diisi linknya, berarti pengaktifan kembali status kepesertaan. Tinggal diisi aja formulirnya ya kak ya. Nanti diprosesnya sesuai dengan antrean tiket yang masuk. Tinggal ditunggu saja terlebih dahulu. Kalau kakak tadinya terdaftar dari perusahaan lalu sekarang sudah berhenti dari tempat kerjanya dan sudah tidak aktif BPJS-nya, kakak bisa dialihkan ke peserta mandiri yang berbayar sendiri kalau mau diaktifkan. Untuk persyaratannya bisa menggunakan KTP kakak sama buku rekening ya kak ya. Untuk pendaftaran peserta mandiri ini wajib 1 kakak, jadi kalau misalkan di anggota keluarganya semuanya belum terdaftar, otomatis harus didaftarkan juga. Oke, thank you. Terima kasih Kak Mary untuk gift-nya ya. Terima kasih Kak Merlina gift-nya. Kita ada 2 menit lagi. Kalau masukin suami untuk kepesaannya apa dulu nih Kak Echa? Kalau misalkan kakaknya bekerja, misalkan istrinya atau suaminya bekerja itu memiliki hak untuk menambahkan pasangan suami atau istrinya ketiga anaknya. Jadi kalau misalkan sudah didaftarkan di tempat perusahaannya, memiliki hak untuk menambahkan pasangan atau dan maksimal ketiga anak. Kalau misalkan latarnya peserta mandiri atau dan suaminya belum terdaftar, jadi harus didaftarkan juga di peserta mandiri yang berbayar sendiri. Live sebentar lagi kita akan selesai ya kak ya. Sampai jumpa besok. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum terjawab, di follow dulu akun kami, di klik tambah merah di atas ya kak. Diklik dulu yang di atas di sini biar gak ketinggalan info kalau kami live lagi. Nanti bisa tanyakan melalui chat kalau misalkan masih ada yang kurang jelas ya kak ya. Sebentar lagi kita akan tutup. See you kakak-kakak. Jangan lupa di follow dulu ya kak. Jangan lupa di tap layar dan di share juga untuk live-nya. Jangan lupa di follow dulu biar kita nanti live lagi. Kakak gak ketinggalan info dari kami nih kak ya. Saya tutup dulu untuk live hari ini. Terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya.